Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Saputra, NPM 18110, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Baitur Rahmah. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tips-tips atau tutorial cara pembuatan latar belakang penelitian. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Cara membuat latar belakang sebuah penelitian. Oke, langsung saja. Cara penyusunan latar belakang penelitian. Di sini caranya membuat judul penelitian itu, kita harus menemukan fenomena masalahnya itu apa, sehingga baru kita dapat menemukan apa inti dari penelitian kita yang sesungguhnya. Yang kedua, kita tuh harus menemukan teori-teori pendukung. Menurut para ahli, itu bisa kita dapatkan dari jurnal atau artikel-artikel atau buku lainnya gitu. Terus yang ketiga, itu kita harus menentukan jurnal pendukung. Jurnal pendukung di sini kita harus menemukan konsep dasarnya dari jurnal pendukung atau penelitian terdahulu. Terus sehingga kita dapat menentukan judul penelitian kita itu apa. Nah, di sini fenomena masalah yang ditemukan oleh peneliti itu, peneliti dapat menemukan masalahnya, yaitu masalah PDAM Lubuk Sikaping. Di sini peneliti sudah melakukan penelitian. Masalah yang ditemukan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping itu masalahnya karyawan. Di sini karyawan yang masuk atau bekerja di perusahaan PDAM Kota Lubuk Sikaping itu banyak yang minimal tamatan SMA sederajat. Karena banyak yang karyawan itu diambil tamatan SMA, itu yang menyebabkan karyawannya tidak bekerja secara efektif atau efisien. Itu banyak yang mengalami kewalahan, stres, sehingga mereka tuh liburnya tanpa ada izin gitu. Dalam statusnya itu absen. Terus yang selanjutnya kita harus menemukan teori pendukungnya. Di sini peneliti dapat menemukan teori pendukung menurut para ahli, yaitu menurut Triwartono 2017. Yaitu stres di tempat kerja merupakan hal yang hampir setiap hari dialami oleh para pekerja. Tuntutan peran karyawan sering dihadapi dengan berbagai masalah yang didapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karyawan karena tugas-tugas pekerjaan yang tidak dapat mereka penuhi. Itu peneliti dapat menemukan menurut Triwartono 2017. Terus kita dapat menemukan jurnal-jurnal pendukung, yaitu dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelum peneliti. Di sini peneliti dapat menemukan beberapa jurnal, yaitu ada 4 sumber jurnal. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Betewel 2019, yaitu pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Manado tahun 2019. Yang kedua menurut Fauzi dan kawan-kawan 2016, yaitu pengaruh budaya kerja organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dan komitmen organisasi sebagai intervening 2016. Yang ketiga yaitu menurut Triwartono 2017, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, pengaruh budaya organisasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja dan produktivitas kerja karyawan pada PT Air Manado M. Saswi 2018. Oke, baik, terus selanjutnya yaitu sehingga peneliti dapat menemukan apa dari inti dari fenomena masalah tadi, sehingga peneliti dapat menentukan judul penelitiannya. Di sini penelitian dapat merangkum atau menentukan judul penelitiannya, itu pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Di sini peneliti juga dapat menentukan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi
Sehingga di sini juga dapat menentukan variabel independen atau variabel yang dipengaruhi. Peneliti dapat variabel X-nya itu yaitu stres kerja, X1-nya, X2-nya yaitu budaya organisasi. Variabel dependen variabel yang dipengaruhi yaitu Y-nya itu kinerja karyawan. Dan selanjutnya yaitu bab 1 yaitu pendahuluannya. Itu terdapat 1.1 latar belakang penelitian. Maksudnya 1.1 ini yaitu terdapat pada bab 1 dan 1 ini terdapat pada poin pertama pada pendahuluan yaitu latar belakang penelitian. Begitu juga dengan selanjutnya 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 manfaat penelitian. Terus selanjutnya penyusunan latar belakang penelitian berdasarkan judul peneliti yaitu pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Definisi latar belakang penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian yaitu bagian utama yang harus ada dalam sebuah karya tulis seperti pada penulisan laporan penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa karya tulis dibuat. Terus selanjutnya, latar belakang yang baik itu harus disusun secara detail dan disertai dengan fakta yang mendukung, data atau fakta yang mendukung. Latar belakang bisa juga perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Selanjutnya, pola alur latar belakang. Itu introduction dalam membuat latar belakang itu terdapat introduction terkait objek penelitian yaitu minimal 3 sampai. Terus selanjutnya variabel Y yaitu terdapat pengantar definisi variabel Y dari dua para ahli, simpulkan dengan bahasa sendiri, serta buat faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y tersebut. Terus selanjutnya variabel X1 atau variabel X hampir sama dengan variabel Y di atas, yaitu kita juga buat pengantar definisi variabel 1 dari menurut para ahli, serta simpulkan dengan bahasa sendiri, dan kemudian hubungkan variabel X1-nya dengan variabel Y tersebut. Kemudian fenomena masalah penelitian, penutup, dan selanjutnya judul. Nah, di sini dapat peneliti contohkan introduction-nya berdasarkan judul peneliti, yaitu dalam kehidupan sumber daya manusia bagi perusahaan, manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus selanjutnya variabel Y yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing karyawan selama periode tertentu. Nah, di sini juga dapat menurut Kusriyanto 2005 mendefinisikan kinerja sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Dan ada juga contoh lain menurut para ahlinya, di sini dapat kita lihat. Dan selanjutnya stres kerja itu X1. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan, yaitu menurut Rifai dan Sagala 2013. Adapun menurut Hamali 2016, stres di tempat kerja adalah sebuah masalah kritis yang makin bertambah bagi para pekerja, majikan, dan masyarakat. Dan X2-nya di sini budaya organisasi.
Menurut Indriani dan Christologus 2011, hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi meningkatkan para karyawan yang bekerja di dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Terus, dalam membuat penelitian terdahulu, untuk lebih mempertajam latar belakang penelitian saudara, tambahkan satu penelitian terdahulu yang saudara baca dari jurnal. Masukkan nama, tahun, judul, dan hasil penelitian. Terus, dalam penutup, setelah saudara masukkan penelitian terdahulu, maka buatlah 1 atau 2 kalimat penutup. Yang ketiga, judul. Lanjutan dari kalimat penutup, buatkanlah judul penelitian saudara dengan memberikan tanda kutip di awal dan di akhir kalimat judul, dan judul ditebalkan. Dalam perumusan masalah penelitian, yaitu di sini yang pertama, bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Lubuk Sikaping. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Terus tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Lubuk Sikaping. Terus manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Bagi perusahaan sebagai masukan, saran, atau pertimbangan dalam menjalankan kegiatan agar lebih baik lagi yang berkaitan dengan pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan serta dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi yang ingin melakukan pembahasan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Saputra, NPM 18110, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Baitur Rahmah. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tips-tips atau tutorial cara pembuatan latar belakang penelitian. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Cara membuat latar belakang sebuah penelitian. Oke, langsung saja. Cara penyusunan latar belakang penelitian. Di sini caranya membuat judul penelitian itu, kita harus menemukan fenomena masalahnya itu apa, sehingga baru kita dapat menemukan apa inti dari penelitian kita yang sesungguhnya. Yang kedua, kita tuh harus menemukan teori-teori pendukung. Menurut para ahli, itu bisa kita dapatkan dari jurnal atau artikel-artikel atau buku lainnya gitu. Terus yang ketiga, itu kita harus menentukan jurnal pendukung. Jurnal pendukung di sini kita harus menemukan konsep dasarnya dari jurnal pendukung atau penelitian terdahulu. Terus sehingga kita dapat menentukan judul penelitian kita itu apa. Nah, di sini fenomena masalah yang ditemukan oleh peneliti itu, peneliti dapat menemukan masalahnya, yaitu masalah PDAM Lubuk Sikaping. Di sini peneliti sudah melakukan penelitian. Masalah yang ditemukan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping itu masalahnya karyawan. Di sini karyawan yang masuk atau bekerja di perusahaan PDAM Kota Lubuk Sikaping itu banyak yang minimal tamatan SMA sederajat. Karena banyak yang karyawan itu diambil tamatan SMA, itu yang menyebabkan karyawannya tidak bekerja secara efektif atau efisien. Itu banyak yang mengalami kewalahan, stres, sehingga mereka tuh liburnya
tanpa ada izin gitu. Dalam statusnya itu absen. Terus yang selanjutnya kita harus menemukan teori pendukungnya. Di sini peneliti dapat menemukan teori pendukung menurut para ahli, yaitu menurut Triwartono 2017, yaitu stres di tempat kerja merupakan hal yang hampir setiap hari dialami oleh para pekerja. Tuntutan peran karyawan sering dihadapi dengan berbagai masalah yang didapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karyawan karena tugas-tugas pekerjaan yang tidak dapat mereka penuhi. Itu peneliti dapat menemukan menurut Triwartono 2017. Terus kita dapat menemukan jurnal-jurnal pendukung, yaitu dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelum peneliti. Di sini peneliti dapat menemukan beberapa jurnal, yaitu ada 4 sumber jurnal. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Betewel 2019, yaitu pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Viv Manado tahun 2019. Yang kedua menurut Fauzi dan kawan-kawan 2016, yaitu pengaruh budaya kerja organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dan komitmen organisasi sebagai intervening 2016. Yang ketiga yaitu menurut Triwartono 2017, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, pengaruh budaya organisasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja dan produktivitas kerja karyawan pada PT Air Manado M. Saswi 2018. Oke, baik, terus selanjutnya yaitu sehingga peneliti dapat menemukan apa dari inti dari fenomena masalah tadi, sehingga peneliti dapat menentukan judul penelitiannya. Di sini penelitian dapat merangkum atau menentukan judul penelitiannya, itu pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Di sini peneliti juga dapat menentukan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sehingga di sini juga dapat menentukan variabel independen atau variabel yang dipengaruhi. Peneliti dapat variabel X-nya yaitu stres kerja, X1-nya, X2-nya yaitu budaya organisasi. Variabel dependen variabel yang dipengaruhi yaitu Y-nya itu kinerja karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Saputra, NPM 18110, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Baitur Rahmah. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tips-tips atau tutorial cara pembuatan latar belakang penelitian. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Cara membuat latar belakang sebuah penelitian. Oke, langsung saja. Cara penyusunan latar belakang penelitian. Di sini caranya membuat judul penelitian itu, kita harus menemukan fenomena masalahnya itu apa, sehingga baru kita dapat menemukan apa inti dari penelitian kita yang sesungguhnya. Yang kedua, kita tuh harus menemukan teori-teori pendukung. Menurut para ahli, itu bisa kita dapatkan dari jurnal atau artikel-artikel atau buku lainnya gitu. Terus yang ketiga, itu kita harus menentukan jurnal pendukung. Jurnal pendukung di sini kita harus menemukan konsep dasarnya dari jurnal pendukung atau penelitian terdahulu. Terus sehingga kita dapat menentukan judul penelitian kita itu apa. Nah, di sini fenomena masalah yang ditemukan oleh peneliti itu, peneliti dapat menemukan masalahnya, yaitu masalah PDAM Lubuk Sikaping. Di sini peneliti sudah melakukan penelitian. Masalah yang ditemukan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping itu masalahnya karyawan. Di sini karyawan yang masuk atau bekerja di perusahaan PDAM Kota Lubuk Sikaping itu banyak yang minimal tamatan SMA sederajat.
karena banyak yang karyawan itu diambil tamatan SMA, itu yang menyebabkan karyawannya tidak bekerja secara efektif atau efisien. Itu banyak yang mengalami kewalahan, stres, sehingga mereka tuh liburnya tanpa ada izin gitu. Dalam statusnya itu absen. Terus yang selanjutnya kita harus menemukan teori pendukungnya. Di sini peneliti dapat menemukan teori pendukung menurut para ahli, yaitu menurut Triwartono 2017. Yaitu stres di tempat kerja merupakan hal yang hampir setiap hari dialami oleh para pekerja. Tuntutan peran karyawan sering dihadapi dengan berbagai masalah yang didapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karyawan karena tugas-tugas pekerjaan yang tidak dapat mereka penuhi. Itu peneliti dapat menemukan menurut Triwartono 2017. Terus kita dapat menemukan jurnal-jurnal pendukung, yaitu dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelum peneliti. Di sini peneliti dapat menemukan beberapa jurnal, yaitu ada 4 sumber jurnal. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Betewel 2019, yaitu pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Viv Manado tahun 2019. Yang kedua menurut Fauzi dan kawan-kawan 2016, yaitu pengaruh budaya kerja organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dan komitmen organisasi sebagai intervening 2016. Yang ketiga yaitu menurut Triwartono 2017, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, pengaruh budaya organisasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja dan produktivitas kerja karyawan pada PT Air Manado M. Saswi 2018. Oke, baik. Terus selanjutnya yaitu sehingga peneliti dapat menemukan apa dari inti dari fenomena masalah tadi, sehingga peneliti dapat menentukan judul penelitiannya. Di sini penelitian dapat merangkum atau menentukan judul penelitiannya, itu pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Di sini peneliti juga dapat menentukan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sehingga di sini juga dapat menentukan variabel independen atau variabel yang dipengaruhi. Peneliti dapat variabel X-nya itu yaitu stres kerja, X1-nya, X2-nya yaitu budaya organisasi. Variabel dependen variabel yang dipengaruhi yaitu Y-nya itu kinerja karyawan. Dan selanjutnya yaitu bab 1 yaitu pendahuluannya. Itu terdapat 1.1 latar belakang penelitian. Maksudnya 1.1 ini yaitu terdapat pada bab 1 dan 1 ini terdapat pada poin pertama pada pendahuluan yaitu latar belakang penelitian. Begitu juga dengan selanjutnya 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 manfaat penelitian. Terus selanjutnya penyusunan latar belakang penelitian berdasarkan judul peneliti, yaitu pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Definisi latar belakang penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian yaitu bagian utama yang harus ada dalam sebuah karya tulis, seperti pada penulisan laporan penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa karya tulis dibuat. Terus selanjutnya, latar belakang yang baik itu harus disusun secara detail dan disertai dengan fakta yang mendukung, data atau fakta yang mendukung. Latar belakang bisa juga perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Selanjutnya, pola alur latar belakang. Itu introduction dalam membuat latar belakang itu
terdapat introduction terkait objek penelitian, yaitu minimal 3 sampai. Terus selanjutnya variabel Y, yaitu terdapat pengantar definisi variabel Y dari dua para ahli, simpulkan dengan bahasa sendiri, serta buat faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y tersebut. Terus selanjutnya variabel X1 atau variabel X hampir sama dengan variabel Y di atas, yaitu kita juga buat pengantar definisi variabel 1 dari menurut para ahli, serta simpulkan dengan bahasa sendiri, dan kemudian hubungkan variabel X1-nya dengan variabel Y tersebut. Kemudian fenomena masalah penelitian, penutup, dan selanjutnya judul. Nah, di sini dapat peneliti contohkan introduction-nya berdasarkan judul peneliti, yaitu dalam kehidupan sumber daya manusia bagi perusahaan, manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus selanjutnya variabel Y yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing karyawan selama periode tertentu. Nah, di sini juga dapat menurut Kusriyanto 2005 mendefinisikan kinerja sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Dan ada juga contoh lain menurut para ahlinya, di sini dapat kita lihat. Dan selanjutnya stres kerja itu X1. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan, yaitu menurut Rifai dan Sagala 2013. Adapun menurut Hamali 2016, stres di tempat kerja adalah sebuah masalah kritis yang makin bertambah bagi para pekerja, majikan, dan masyarakat. Dan X2-nya di sini budaya organisasi. Menurut Indriani dan Christologos 2011, hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi meningkatkan para karyawan yang bekerja di dalamnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Terus, dalam membuat penelitian terdahulu, untuk lebih mempertajam latar belakang penelitian saudara, tambahkan satu penelitian terdahulu yang saudara baca dari jurnal. Masukkan nama, tahun, judul, dan hasil penelitian. Terus, dalam penutup, setelah saudara masukkan penelitian terdahulu, maka buatlah 1 atau 2 kalimat penutup. Yang ketiga, judul. Lanjutan dari kalimat penutup, buatkanlah judul penelitian saudara dengan memberikan tanda kutip di awal dan di akhir kalimat judul, dan judul ditebalkan. Dalam perumusan masalah penelitian, yaitu di sini yang pertama, bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Lubuk Sikaping. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Terus tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Lubuk Sikaping. Terus manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Bagi perusahaan sebagai masukan, saran, atau pertimbangan dalam menjalankan kegiatan agar lebih baik lagi yang berkaitan dengan pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kota Lubuk Sikaping. Yang ketiga yaitu manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah
informasi dan menambah pengetahuan serta dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi yang ingin melakukan pembahasan yang sama. Terima kasih kepada semuanya karena telah menonton video tutorial penyusunan latar belakang dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi narasumber. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.